warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi material teknik yang di mana materi kita pada hari ini adalah proses pembuatan gelas. Kami dari kelompok 11, 1F TKI Universitas Bina Bangsa dengan dosen pengampu Agustina Dwiyanti ST.MT. Di mana di kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ridho. Yang kedua Muhammad Fikri, yang ketiga Jaki Abdurrahman. Ini Cuk. Proses pembuatan gelas nanti Cuk. Proses pembuatan gelas melalui beberapa tahap yang meliputi pembentukan, pendinginan, dan penyempurnaan untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Sejarah gelas. Asal-usul kaca telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, digunakan dalam beragam keperluan mulai dari alat rumah tangga hingga seni dan arsitektur. Pengembangan. Pada abad ke-19, proses produksi kaca lebih cepat dengan pengenalan teknologi yang membuat kaca lebih terjangkau. Penggunaan modern. Kaca saat ini menjadi bahan penting dalam bidang teknologi, konstruksi, dan manufaktur modern. Material gelas. Di sini ada komposisi, varian, dan karakteristik. Sedangkan di komposisi sendiri, kaca terbuat dari campuran silika, kapur, dan soda yang dipanaskan hingga cair dan kemudian didinginkan dengan cepat untuk mendapatkan struktur amorf. Varian. Ada berbagai jenis kaca termasuk float glass, tempered glass, laminating glass, dan color glass, masing-masing dengan keunggulan sendiri. Karakteristik, kekuatan ketahanan terhadap suhu dan kemampuan transparansi menjadi kaca pilihan utama dalam berbagai industri. Sifat-sifat kaca, sifat khas kaca. Transparansi, kaca memiliki kemampuan untuk membiarkan cahaya melewati dengan sedikit atau tanpa perubahan arah. Ketahanan panas. Karakteristik tahan panas kaca membuatnya ideal untuk digunakan dalam peralatan dapur dan elemen-elemen konstruksi tahan api. Non-reaktif. Kaca tidak bereaksi dengan bahan sekitarnya, menjadikan aman untuk penggunaan berbagai produk kimia, makanan, dan minuman. Jadi, Proses blow molding. 1. Peniupan udara. Plastik panas ditiup dengan udara untuk membentuknya sesuai cetakan kaca. 2. Pengisian cetakan. Plastik dilelehkan kemudian didinginkan untuk membekukan bentuknya. 3. Pemasakan cetakan. Kaca yang sudah jadi dipasang dan didinginkan sebelum diekstrak dari cetakan. Proses rolling. 1. Pemanasan kaca. Kaca dipanaskan hingga suhu tertentu sehingga menjadi elastis. 2. Pemadatan. Kaca elastis kemudian digulung untuk mencapai ketebalan yang diinginkan. 3. Pendinginan. Kaca bergulung kemudian didinginkan dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Rata-rata komposisi kimia persen beberapa produk gelas. Produk gelas seperti kaca jendela, silika 70-74, soda abu 12-16, kapur 5-10, alumina 1-3. Kaca serat, silikanya 50-60, soda abu 10-25, kapur 10-15, alumina 5-10. Kaca optik, silika 65-75, soda abu 10-15, kapur 5-10, alumina 1-5. Peleburan kaca. Proses peleburan kaca melibatkan tahap-tahap berikut. 1. Persiapan bahan baku. Bahan baku kaca seperti pasir silika, soda abu, kapur, dan alumina disiapkan dan dicampur sesuai dengan komposisi yang diinginkan. 2. Pemanasan. Bahan baku dimasukkan ke dalam tungku peleburan dan dipanaskan hingga suhu tinggi, biasanya antara 1500 sampai 1600 derajat Celcius. 3. Peleburan. Pada suhu tinggi,
bahan baku akan meleleh dan membentuk cairan kaca yang homogen. 4. Pengontrolan kualitas. Selama proses peleburan, kualitas kaca dipantau untuk memastikan bahwa komposisi dan sifatnya memenuhi standar yang diinginkan. 5. Pengolahan lanjutan. Setelah peleburan, kaca cair dapat diproses lebih lanjut seperti pembentukan, pendinginan, dan pengkerutan untuk menghasilkan produk kaca yang diinginkan. Proses peleburan kaca ini penting untuk menciptakan kualitas dan karakteristik yang diinginkan dalam produk kaca. Oke. Jenis-jenis gelas yang diproduksi. Pertama ada gelas tempered, yang kedua gelas tahan panas, tiga gelas kaca cermin, keempat gelas lapis, kelima gelas berwarna, keenam gelas optik, 7 gelas float, 8 gelas arsitektur, 9 gelas untuk industri otomotif. Kualitas produk gelas. Yang pertama ketebalannya. Ketebalan yang konsisten dan akurat penting untuk keamanan dan daya tahan produk kaca. Yang kedua transparansi. Kemampuan kaca untuk tetap transparan dan bebas dari cacat sangat menentukan kualitasnya. Yang ketiga ada ukurannya. Ukuran produk harus sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk penggunaan yang tetap. Perusahaan yang memproduksi gelas. 1. Sejarah perusahaan kaca. Perusahaan-perusahaan penghasil kaca terkemuka telah beroperasi sejak awal abad ke-20, memperkenalkan inovasi dan standar kualitas yang tinggi. Yang kedua, peningkatan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, proses produksi kaca semakin efisien dan menghasilkan produk dengan kualitas superior. Dan yang terakhir, pasar global. Perusahaan kaca berkembang secara global dan menjadi pemasok utama untuk berbagai industri kebutuhan sehari-hari dan layanan khusus. Berikut presentasi kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.